Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Ramadhani dari kelas 4C dengan nomor NIM 23090015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data mining final exam untuk UAS. Di soal pertama yaitu mengenai regression, di mana kita sebelumnya harus mendownload datasetnya terlebih dahulu yang setelah disediakan oleh Bapak dosen. Kemudian setelah kita merunning dataset tersebut, kita harus membaca dataset tersebut dengan mengimport pandas terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan membuat dataset training. Setelah itu memisahkan fitur dan target dari training data tersebut. Habis itu kemudian menampilkan contoh data training dengan print contoh data training, terus print df training hit. Kemudian setelah itu membuat dataset testing. Nah, kita ngambil datasetnya itu dari regression dataset testing dalam bentuknya tuh CSV yang sudah disediakan. Kemudian setelah itu kita memisahkan fitur dan target dari testing data tersebut. Setelah itu kita menampilkan contoh data testingnya. Habis itu ini outputnya, yaitu ada contoh data training, yaitu ada X dan Y. Kemudian ada fitur training. X trainnya yaitu di angka 1001. Kemudian ada di set targetnya yaitu Y train, yaitu ada di angka 1000. Kemudian di contoh data testing, yaitu di fitur tesnya itu nilainya tuh 1000,1 dan set targetnya di tesnya itu yaitu 1000. Kemudian di soal A1 yaitu regression using class matching learning, di mana predict the given data set R2 score high possible. Yang dicari itu yaitu R2 skornya. Nah, kita akan mengimport matplotlib juga, kemudian kita akan from scikit ensemble, kemudian kita akan membuat dan melatih model random forest-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu latih model dengan data training. Kemudian setelah itu melakukan prediksi dengan data testing. Kita akan melakukan prediksi dengan data testing tersebut dengan YPRED, RF, kemudian RF model, predict, X test. Nah, kemudian setelah itu kita akan evaluasi model R squad score-nya dengan perintah print evaluasi model random forest. Nah, kemudian itu kita akan mengevaluasi visualisasi hasil prediksinya seperti ini, dengan outputnya yaitu seperti ini, dengan hasil R2 skornya yaitu ada di angka 0,99591026019701388 seperti ini. Ini untuk diagramnya, diagram random forest-nya. Kemudian untuk A2-nya yaitu regression used deep learning. Kita akan mencari predict the given dataset reach R2 score has possible-nya. Di mana kita akan mengimport TensorFlow dulu, kemudian kita akan membangun model deep learning-nya itu. Yang pertama ada di layer input dan hidden, kemudian layer 2 itu ada dense 62 active hero, kemudian ada di output layer. Nah, di sini tuh untuk output layernya. Kemudian kita akan kompilasi modelnya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Kemudian untuk setelah itu kita akan melatih modelnya. Kemudian memprediksi dengan model deep learning. Ini hasil prediksinya itu diubah ke 1D array. Nah, setelah itu kita akan mengevaluasi model R2 score-nya. Setelah itu kita akan visualisasi hasil prediksinya nih. Nah, di sini tuh outputnya tuh diagram ya. Nah, kurang lebih hasilnya outputnya seperti ini. Dengan evaluasi deep learning-nya itu R2 score-nya itu udah di angka 0,9264. Seperti ini. Kemudian di B, classification. Kita akan ini tuh data classification dulu, terus kemudian di B2 itu ada text classification. Kita akan mendownload nih datasetnya dulu, terlebih dahulu yang telah disediakan sama Bapak. Kemudian kita akan menjalankan tanpa mengubah semuanya. Kemudian kita akan mengimport nih, import datasetnya. Setelah itu datasetnya itu outputnya seperti ini dalam bentuk CSV. Kemudian di B2A dengan text classification using classic machine learning. Nah, di B2 itu kita akan memproses data, di mana itu sebelumnya kita harus teks data loading-nya itu untuk klasifikasinya. Nah, kita akan mengimport pandasnya terlebih dahulu. Kemudian di sini akan membaca dataset yang berisi dari pelatihan teks yang di atas. Nah,
Kemudian kita akan menampilkan nama-nama kolom yang tersedia. Nah, kolom yang tersedia itu di dataset itu ada label sama tweet. Nah, kemudian kita akan memprosesing teks untuk klasifikasinya. Kita import terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat data teks, train, validation, dan test. Nah, kita akan membuat datasetnya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita membuat datasetnya itu, kita akan menggabungkan nih data pelatihan dan data validasi. Kemudian kita akan pisahkan fitur tweet dan target di label. Nah, kita akan pisahkan. Setelah kita pisahkan, kita akan mengekstraksi fitur teks menggunakan TF-IDF. Nah, setelah itu kita akan menghasilkan outputnya nih. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Teks berhasil diproses, fitur pelatihan ada di 3.961, 5.000, dan fitur pengujiannya ada di 440 dan 5.000. Nah, kemudian ini kita akan train ini model klasik untuk klasifikasi teksnya. Yang pertama kita akan buat dan latih model klasifikasi teks. Nah, kemudian setelah itu kita prediksi dan data uji. Nah, setelah itu kita hitung F1 score makro, kemudian kita akan menampilkan nih hasil evaluasinya. Dan outputnya itu ada di F1 score model teksnya itu di long rank, yaitu ada di 0,6532. Di B2B ini yaitu text classification using deep learning. Nah, itu tuh predict the given dataset result F1 score as possible. Nah, my F1 score. Nah, dimana itu kita akan memproses datanya terlebih dahulu, kemudian kita akan memproses data teks untuk model deep learning-nya. Yang pertama itu kita akan tidak lupa kita mengimport nampainya terlebih dahulu, terus ada from clean, from transflow, ya seperti inilah kurang lebih ya. Nah, kemudian yang pertama ada di end scalable menjadi angka. Nah, setelah itu kita akan tokenisasi teksnya ini nih, fit di data trainnya seperti ini. Yang ketiga, langkah ketiga kita akan mengubah nih teks menjadi urutan angka. Yang awalnya tulisannya teks, kita akan berubah menjadi angka. Nah, setelah itu pending agar semua input sama panjang, hasilnya tuh sama panjang. Nah, setelah itu one hot encoding untuk label kategori. Nah, setelah label kategorinya kita one hot encoding, kita akan informasi processingnya nih hasilnya. Nah, untuk outputnya itu processing untuk deep learning-nya itu selesai. Jumlah kelasnya ada 5, urutan input pendingnya itu ada 3.961, 50, 4.400, dan 50. Nah, setelah itu kita akan training LSTM untuk klasifikasi teks. Nah, jangan lupa nih kita akan mengimport dulu. Nah, library-nya kita masukkan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bangun model STM-nya. Ini. Setelah kita membangun model STM-nya, kita akan kompilasi model nih. Nah, setelah itu setelah kita kompilasi modelnya, kita latih model dengan data training yang sudah dan dikategorikan di atas. Nah, setelah itu prediksi label untuk data diuji, terus evaluasi from model dengan F1 score makro. Nah, seperti ini. Di outputnya itu ada di F1 score model LSTM itu ada di 0,42059. Nah, di B3 ini kita ada tabular data classification. Terus kemudian di B3 ini kita akan mendownload dulu nih terlebih dahulu datasetnya yang sudah disediakan. Seperti ini kurang lebih datasetnya. Nah, dan kemudian di B3A ini kita klasifikasi using machine learning juga, predict the given dataset reach F1 score is possible. Nah, seperti ini. Kita processing tabular data untuk klasifikasi, kita mengimport library-nya dulu, kemudian kita membaca dataset dengan handling memory, betulnya CSV semua ini. Kemudian kita akan menghapus spasi di dalam kolomnya nih, di spasi dalam kolom datasetnya kita akan hapus dulu. Kemudian kita akan membaca kita akan membaca nih fungsi bantu untuk parsing angka dari string. Nah, kita akan bantu nih untuk parsing angka dari string. Kemudian kita akan bersihkan kolom numerik, kita akan kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita drop kolom yang dianggap tidak berguna. Nah, kemudian kita imputasi nilai kosong, objek modus, numerik median, kita imputasi nilai kosong. Kemudian kita pisahkan label target.
Nih, kita akan pisahkan label terlebih dahulu. Kemudian setelah kita pisahkan one hot encoding untuk fitur kategorial. Nah, setelah itu selarasakan kolom teks agar sama dengan train. Kemudian kita output dan output bentuk akhirnya, nah, dengan perintah seperti ini. Kemudian outputnya seperti ini. Data taburan itu bisa digunakan nih, transcript-nya itu di hasilnya tuh di angka segini. Nah, kemudian tren dan evaluasi random forest ini untuk data tabular nih, evaluasinya. Kemudian pastikan nih label bertipe kategori bukan float. Nah, kemudian inisialisasi dan latih model klasifikasi. Kemudian kita masukkan prediksi data uji. Setelah itu kita evaluasi performa model menggunakan F1 score week head. Nah, kemudian kita akan menampilkan hasil evaluasinya nih. Di sini tuh saya F1 score-nya itu random forest tabular classification dengan hasilnya itu 0,0. Nah, kemudian di B3B. Nah, di sini kita akan processing model building tabular classification-nya, library-nya terlebih dahulu, kemudian kita di encoding label menjadi integer. Nah, setelah kita menjadikan integer, kita akan menjumlah kelasnya terlebih dahulu. Ada di one encode untuk multi-class classification, arsip model deep learning di sini. Nah, di sini itu untuk layer output untuk multi-class-nya. Nah, kemudian kita akan kompilasi di model. Nah, seperti ini. Outputnya kurang lebih. Kemudian kita akan mengimport. Nah, kita akan buat demi datanya terlebih dahulu. Kemudian kita akan encode label, split data, on hot encoding, bangun model. Nah, ini kurang lebih ini hasilnya seperti ini. Nah, hasil outputnya itu F-score-nya itu ada di 0,32319 di sini, jadi di situ. Kemudian yang terakhir ada di class clustering. Nah, di clustering ini itu the output method is the optimal number of clustering. Nah, kita akan download nih dataset terlebih dahulu. Setelah kita download, kita akan memprosesing datanya tersebut, membaca data, terus ambil hanya kolom numerik. Saya akan mengambil kolom yang numerik aja. Kemudian tangsi nilai hilang, tangani nilai yang hilang, dan imputasi rata-rata kolom. Kemudian setelah itu kita akan normalisasi menggunakan z-score. Nah, kemudian kita akan ini opsional ya, biar hasilnya itu kembali ke data frame lagi. Outputnya kurang lebih seperti ini. Dan kemudian ada di clustering. Di clustering ini kita akan gunakan data dari sebelumnya. Pastikan itu datanya itu normalisasi DF sudah ada. Kalau udah ada, kalau belum itu ganti normalisasinya dengan data kamu yang sudah display. Nah, data hasil saya ini, kemudian tentukan jumlah cluster dengan metode elbow. Nah, setelah kita akan menjalankan ini, kita akan memvisualisasi hasil elbow-nya nih. Ini diagramnya nih, bentuk diagramnya. Kemudian gunakan angka terbaik, misalnya 4. Nah, setelah itu kita tambahkan hasil cluster dari data frame hasil. Nah, seperti ini kurang lebih. Di segmen pelanggan ada segini, ada hasilnya 5 row x 2 kolom. Nah, kemudian ada di C2 image clustering, di mana kita akan clustering gambar nih. Kita akan setelah kita mendownload datasetnya, kita akan membrowsing dataset tersebut nih. Ini kita kan datasetnya nih tentang animal zoo. Nah, kita udah download nih dari Kaggle atau ya dari Kaggle. Kemudian kita akan membrowsing datasetnya nih. Nah, yang pertama ini ada direktori gambarnya. Kemudian kita akan menginisialisasi model VG16-nya itu tanpa top layer. Nah, kemudian kita akan mengelis nih, menyimpan hasilnya di mana. Nah, setelah itu kita ekstensi gambarnya didukung. Gambarnya itu ada JPG, JPEG, MNG. Nah, kemudian kita akan proses ekstraksi fiturnya. Kemudian konversi ke array. Kita mintanya tuh ke array aja hasilnya nih. Nah, outputnya seperti ini. Kemudian di clustering selanjutnya kita akan menentukan nih jumlah clusternya. Nah, kita tentukan. Kemudian kita album metode untuk mencari jumlah cluster optimal. Setelah itu, setelah ini berjalan semua, kita akan visualisasi album curve-nya nih. Ini hasilnya, outputnya itu diagram biasa. Kemudian terapkan key match dengan key optimal misalnya 3. Nah,
kita menggunakannya misalnya 3, kemudian kita tampilkan hasil clusteringnya seperti ini. Di cluster 0, cluster 1, cluster 2, misalnya ini. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.